ini Pak Edi udah mundur jadi ketua PSS nih. Kita sambil duduk ya. Minum juga sekalian. Ya. Minum. Sekarang tanpa sedotan ya? Tanpa sedotan. Kita irit plastik. Pak Edi Rahmayadi udah mundur. Iya. Ini langkah maju atau sama aja sebenarnya? Maksudnya kayak gini. Pak Edi itu memberi sebuah teladan yang bagus. Teladan yang bagus ya? Tidak banyak pemimpin itu yang berani mundur pada saat dia mengalami situasi seperti ini. Atau paling tidak, dia menunjukkan bahwa orang tidak boleh memaksakan diri menguasai satu jabatan tertentu hanya untuk kepentingan dirinya. Pak Edi kan mundur dengan pertimbangan untuk kepentingan organisasi. Dan itu menurut saya hal yang besar. Terutama untuk PSSI karena pernah punya sejarah ketua umumnya nggak mau mundur. Sampai dipaksa-paksa dulu. Kalau Pak Edi dengan sukarela dia mundur. Jadi menurut saya hal yang positif, itu kebesaran karena jiwa. Kan beliau udah punya backup jabatan juga mungkin. Loh, kalau mau kan dia bisa mempertahankan itu. Statuta tidak melarang dia untuk menduduki dua jabatan itu. Ya, itu untuk Pak Edi-nya bagus. Ya. Untuk PSSI-nya bagus atau ya kayaknya sih nggak akan ada perubahan yang signifikan ya. Iya, memang harusnya ketika Pak Edi mundur itu ya, menurut saya sih dari sisi PSSI harusnya ini jadi momentum. Ya. Momentum bahwa jabatan itu bukan segalanya. Wah, saya membayangkan sesuatu yang luar biasa begitu Pak Edi mundur, exco yang bermasalah ikut mundur gitu. Harapannya kan gitu. Jadi sama-sama menyadari bahwa mereka jadi beban buat organisasi dan kemudian merelakan organisasi ini dikelola oleh orang-orang baru yang bisa membuat organisasi jadi lebih baik. Bayangan saya seperti itu. Ini inisiatif gitu loh. Tapi ternyata sejauh ini itu belum terwujud. Ada dua yang di-highlight. Pak Edi pun mengakui kegagalannya sebagai ketua PSSI saat itu ketika ada korban supporter ya di Bandung. Dan juga soal pengaturan skor. Dan belakangan katanya beberapa pemain profesional juga jadi lumayan deg-degan nih. Bahkan untuk dipakai sebagai saksi aja jadi deg-degan. Nih, sekarang juga udah barengan Aji dari sekjennya APPI, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, Aji ya? Sepak bola profesional Indonesia. Sepak bola profesional Indonesia. Benar, sekarang banyak pemain yang jadi saksi. Ya mungkin kita sebagai sipil dipanggil jadi saksi aja ke kantor deg-degan. Kadang-kadang bikin laporan surat kehilangan aja deg-degan ya ke kantor polisi ya. Ini pakai jadi saksi, jadi emang gitu sih sekarang sih. Mungkin bukan khawatir ya, ini seperti, nah ini kan mulanya waktu itu Maman Abdurrahman yang disebut namanya oleh Pak ADS di salah satu televisi, dan keesokan harinya kita langsung preskon dengan mengundang perwakilan, isunya kan AF 2010. Kita undang beberapa pemain yang di Jakarta, Jabodetabek lah untuk datang preskon. Dan selang beberapa minggu di tanggal 28 Desember kita menghadap Satgas dengan membawa pemain tersebut. Ada Firman, ada Hamka, ada Markus, dan juga ada Maman. Yang isunya kan Markus sama Maman ini kan. Di situ langsung Satgas yang mengintegrasi, tapi dalam skemanya masih dalam ruangan yang ramai. Dan di situ Satgas bilang kalau memang ingin berbicara dalam ruang tanpa cahaya pun mereka siap. Dan karena itu situ yang masih ramai, dan ke langkah berikutnya kita serahkan ke Satgas. Kalau masalah khawatir atau tidak, mungkin pemain ibaratnya sedikit kagok dengan tidak tahu apa-apa, ada isu seperti ini dan mungkin merasa pernah ada sangkut pautnya, langsung dihadapkan dengan adanya penangkapan eksklusif PSSI. Mungkin pernah ada yang ngerasa, oh dulu saya kenal dengan si A, dengan si B, si A, si B yang ketangkap. Jadi takut sangkut pautin aja mungkin. Tapi di sini kita sudah akan membuat kerjasama dengan Satgas dalam artian ketika memang pemain itu tahu pemain terlibat lebih dalam lagi atau mendengar, sesimpel mendengar, kita langsung mengarahkan ke Satgas. Udah sejauh mana progres perkembangan kasus match fixing? AFF 2010 sudah datang, kemudian Krisna Adi juga yang heboh saat tendangan penalti dan saat beliau dihukum komdis seumur hidup. Ini yang penalti melenceng ya? Ya, PSM Mojokerto. Yang habis itu dihukum komdis PSSI seumur hidup, besokannya langsung kecelakaan. Saya sudah ke sana, Satgas pun juga sudah ke sana. Sekarang sudah bisa komunikasi, juga dipantau, dijaga oleh ibaratnya satpilnya Satgasnya Jogja. Ya, intelnya mengawasinya lah. Mungkin ada yang ngancam dari luar dan lain-lain. Pemain juga bukan sebagai aktor utama dalam hal contoh misalnya sepak bola gajah di 2014 PSS pemain jelas disuruh. Memang kalaupun akhirnya mereka bersalah, kita berikan yang Anda bersalah, tapi waktu itu yang kita kritik ke PSSI, kok hukumannya lebih berat daripada yang menyuruh gitu. Jadi kalau pidana kan kasusnya pemainnya adalah penyertaan yang sifatnya adalah tersertakan, bukan sebagai main aktornya. Seperti itu sih paling. Waktu itu status hukumannya kayak gimana? Yang pemain berapa, yang menyuruhnya berapa? Pemain ada yang sampai seumur hidup, bahkan ada yang sampai sekarang belum diputihkan
sedangkan manajemennya sudah ada yang diputihkan, bahkan sudah berkompetisi di Liga 1. Nah ini yang coba kita pengen sampaikan, bahwa pemain yang ibaratnya disuruh dapat uang pun tidak, dengan mungkin disuruh dengan ancaman, tapi ketika menerima sanksi, perlindungannya tidak sempurna lah, tidak menyeluruh, dan masih ada pemain yang mungkin usianya di bawah 23 tahun yang masih punya jenjang karir yang tinggi tapi langsung dihukum sembuh, dan sekarang juga pemainnya tidak diputihkan. Ini yang lagi coba kita cari, masih ada pemain, kalau tidak salah 2 pemain dari PSS1 yang masih kita pengen putihkan lah, karena toh juga pengurusnya sudah diputihkan, sudah bisa berkompetisi sekarang. Untuk mengurus sistemnya juga harus ganti orang atau ganti sistem? Soalnya orang yang bertanggung jawab untuk mengurus sistem, dia bilang sulit soalnya. Gimana, Bung? Sekalian exco-nya ganti atau sistemnya aja yang perlu diganti? Iya, kalau Aji juga boleh loh kalau ngasih masukan dari FPI. Sistem itu kan berangkat dari statutanya seperti apa, kode disiplinnya seperti apa, kode etiknya seperti apa, pengelolaan kompetisinya seperti apa, itu kan sistem keseluruhan ya. Nah, manusia itu bagian dari sistem itu. Jadi kalau kita mengganti manusia-manusianya, tapi sistem keseluruhannya nggak dibenahi, belum tentu juga bisa mengubah. Jadi manusia-manusianya perlu diganti karena manusianya yang menggerakkan sistem itu ya. Tapi keseluruhan lagi, lebih penting lagi, kita harus mengubah sistem kita. Dari APPI sendiri, sebagai partner lah ya, jatuhnya partner PSSI ya, pasti kan banyak mengatasi masalah, harusnya udah tahu dong akar-akar masalah itu di mana. Ada masukan nggak sih untuk PSSI untuk membenarkan sistem mengenai match fixing? Mungkin FIFA perubahannya adalah dia itu membuat suatu departemen FIFA Integrity, dan orangnya itu diambil dari Interpol, namanya Juli Norris waktu 2015. Polisian ya berarti ya? Jadi ibaratnya sistemnya PSSI ini kayak KPK dari polisi, ngambil orang-orang polisinya yang masih bertugas untuk ditempatkan di posisi integritasnya. Nah, ini perubahan yang dilakukan oleh FIFA, bahkan dia merubah ESCO menjadi council, dan juga merevisi statuta, revisi kode etik, revisi kode disiplin, dan perubahan-perubahan itu adalah ESCO pun powernya dikecilin ya? Ya betul, namanya jadi council, jadi ada peran tambahan dan peran pengurangan. Nah, kemudian juga masalah tim nasional, saya mau ngambil contoh dikit di 2016 AFF, ketika itu mungkin tidak lebih diharapkan daripada AFF terakhir, karena satu klub hanya boleh mengirimkan 2 pemain, tapi terjadi sampai final. Ini kan waktu itu masih Pak Edi baru dengan sekjen yang baru, dan kita pantau di situ waktu itu di awal, dan perubahannya cukup ibaratnya memberikan harapan, karena Australia 2015 bisa juara Asia, mereka membuat suatu CBA dengan federasinya, bahwa ketika lolos grup ini dapat sekian pemain, ketika lolos babak 8 besar, 4 besar, dan di final pun mereka nego ketika juara dapat berapa. Ini bukan masalah nasionalisme, tapi ketika ada transparansi, pemain diberikan reward yang lebih, pemain juga lebih semangat. Ini terjadi 2016 ketika memang bonusnya lancar, atau mungkin uang sakunya lancar dan mencukupi, pemain jadi lebih semangat meskipun secara kualitas bisa ngambil yang lebih baik lagi. Nah, ini masalah tadi manajemen, masalah perubahan dan sistem dan lain-lain, paling itu. Habis ini kita mau lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Tadi saya sedikit juga meng-highlight dari ngobrol-ngobrol bareng Bang Gusti Randa. Sebenarnya akar permasalahan ini karena prestasi timnas level senior tidak berprestasi, makanya impact-nya ke PSSI. Andai kata timnasnya berprestasi, mungkin federasi tidak akan terlalu disorot. Beliau mengambil contoh dari Islandia. Nah, saya mau ngambil kutipan beliau, apa benar federasi ya tidak perlu mensupport segitunya amat asal timnasnya bisa juara. Kayaknya Islandia ada peran federasi. Nanti saya mau nanya ke Bung Kusnaini mungkin yang lebih pakar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Match In.